Terima kasih Anda masih bersama Aito. Kita masih bersama dengan Sandiaga Uno, seorang pebisnis yang menyatakan diri maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Tadi sudah dikatakan ada keyakinan untuk bisa mengalahkan gubernur petahana. Punya kelemahan apa Ahok di mata Anda? Sebetulnya sih bukan kelemahan yang saya ingin tuju ya, karena menurut saya kita nggak akan ada habisnya lah kalau bicara mengenai itu. Tapi kalau saya lihat survei dan semuanya setuju nih, karena angkanya mirip-mirip semua. Waktu saya memulai proses juga di akhir tahun lalu, Pak Gubernur Basuki ada di level 40-an% lah, plus minus. Iya, gitu. Saya mau tanyakan itu sebetulnya. Masih di atas 40%, 43 sampai 41. Ya, 43 berapa, pokoknya angkanya nggak elektabilitas itu ya? Segitu, elektabilitas, dan itu menunjukkan bahwa lebih dari 50% daripada pemilih yang disurvei itu menginginkan calon alternatif. Okay. Seseorang calon yang tampil sebagai alternatif yang diinginkan oleh warga. Dan cenderung kalau melihat dari beberapa teman-teman yang memberikan nasihat kepada saya, biasanya kalau petahana itu tentunya ada kecenderungan untuk ada di satu posisi yang sangat tinggi pada saat dimulai prosesnya, karena tidak memiliki atau belum tampilnya calon alternatif atau calon pemimpin baru. Nah, ini yang memberikan keyakinan kepada saya, selama saya bisa mendengar suara rakyat, selama saya bisa menangkap. Anda ingin mengatakan bahwa dengan nilai 40% saat ini, tahun jelang pemilihan, itu pun bukan prestasi yang bagus gitu, bukan tidak terlalu tidak terlalu hebat gitu untuk seorang petahana. Prestasinya cukup bagus, dan itu approval ratingnya beliau kan juga cukup tinggi. Tapi kalau dilihat dari elektabilitas kan itu real, bahwa 60% atau lebih dari 50% menginginkan atau ingin mengelek atau ingin memilih calon yang lain. Tapi calonnya belum ada gitu loh. Nah, ini yang proses daripada yang berjalan sekarang. Ini merupakan suatu kontestasi yang menurut saya harus kita buat seguyup, serukun mungkin, sehingga nanti rakyat Jakarta sudah berapa lama Anda mulai mengenalkan diri ke khalayak ini pemilih? Hari ke-40. Hari ke-40? Hari ke-40. Jadi ini saya hitung. Sudah ada tren menarik, tren positif? Menurut saya masih terlalu awal. Ini harus dihitung mungkin setelah efektivitasnya setelah 90 hari. Karena kita belum full force, kita masih sangat levelnya menerima undangan. Sampai 90 hari Anda targetkan berapa elektabilitas Anda? Saya nggak mentargetkan angka, karena politik itu adalah satu, meng-create sentimen. Nomor dua, ini baru belajar juga. Yaitu momentum. Saya ingin melihat apakah saya punya sentimen yang baik dari mata masyarakat, bahwa saya bisa diterima sebagai salah satu calon alternatif. Sebenarnya mungkin bukan meng-create sentimen, tapi lebih ke menemukan kesamaan perasaan. Ya, kesamaan perasaan. Bagaimana saya bisa menampilkan suatu solusi, ide, gagasan agar Jakarta ini lebih baik, lebih sejahtera. Nah, setelah itu mungkin momentumnya nggak akan diukur. Karena walaupun politik itu bukan sains, tapi menurut saya nanti juga para pengamat politik dimanapun juga pasti akan setuju dengan saya di sini, bahwa kalau kita bisa betul-betul menangkap suara rakyat dan dekat dengan hati rakyat, ya mudah-mudahan itu bisa tertranslasikan kepada angka-angka yang tadi disebutkan oleh berbagai lembaga itu. Oke, jadi setelah 90 hari Anda yakin situasi akan jauh lebih memungkinkan dibanding saat ini? Jauh lebih presentable lah. Jauh lebih bisa dianggap sebagai hasil kerja keras kita. Tapi tentunya belum cukup. Bahkan saat ini Anda boleh dibilang masih dalam kontestasi di level internal Partai Gerindra. Betul, dan Gerindra sendiri melakukan proses dan mekanismenya juga cukup modern, terbuka. Ada panitia penjaringan, saya sudah dipanggil Pak Prabowo 2 kali dan ditanya kesiapannya, dan saya berikan update. Besok juga akan dipanggil oleh beliau. Jadi saya akan menyatakan bahwa ini proses yang saya jalankan dengan tulus dan ikhlas. Saya melihat ada keyakinan kalau di level Gerindra Anda sepertinya akan lolos gitu. Saya tentunya punya keyakinan dari segi apa yang saya tawarkan kepada warga Jakarta, tapi kan itu nanti keputusannya ada di pimpinan partai, dan saya percaya sekali gitu. Seberapa solid Gerindra dalam hal ini? Gerindra tentunya akan melihat apa yang mereka punya internal survei, mereka juga punya tentunya cara untuk menilai apakah yang saya tawarkan ini bisa diterima oleh rakyat, apakah saya bisa punya path to punya jalur untuk bisa menjadi sebuah alternatif yang lain, alternatif yang baru, punya daya saing. Nah, ini akan terjadi 3 bulan ke depan. Beberapa hari yang lalu sempat diungkapkan oleh salah satu petinggi Partai Gerindra bahwa elektabilitas Anda katanya tidak meningkat secara signifikan.
Lalu kemudian muncul nama baru, Komjen Budi Waseso sebagai kandidat. Apa tanggapan Anda? Wah, Pak Budi Waseso itu idola saya ya, fenomenal sekali dia. Jadi ya tentunya kalau komentar pertama mengenai elektabilitas ya saya baru kerja 40 hari dan saya bilang perlu waktu untuk internalisasi daripada pesan-pesan yang saya sampaikan dan aspirasi yang saya lakukan. Sehari ini mungkin 5-7 titik yang saya turun, baru 17 kecamatan, kita masih ada lebih dari 20 kecamatan yang kita harus sentuh. Ya masih tahap awal karena waktu kita hanya 24 jam dan untuk menyapa warga dan memberikan waktu untuk silaturahim itu kan perlu waktu yang nggak singkat. Sebentar. Nggak bisa cuma datang 15 menit, hahaha gitu kan, tapi kita mesti dengar 1 jam, 1 jam setengah, dan itu saya alokasikan. Jadi saya tetap optimis dan kalau pimpinan Gerindra ingin sebuah calon lagi yang lebih fenomenal, saya mengerti sekali karena tentunya Gerindra ingin betul-betul menampilkan suatu alternatif yang bisa diterima warga. Ya saya serahkan kepada mekanisme partai nanti siapa yang terbaik untuk. Kalau Gerindra menempatkan Anda sebagai calon wakil gubernur? Saya ini bertarung atau berkontestasi ya, bukan bertarung pun nggak apa-apa. Pertarungan ini kayaknya kurang bagus kalau kita bungkus sebagai pertarungan. Tapi berkontestasi ini, bersinergi ini tentunya dengan niat tulus dan ikhlas. Saya dijaring sebagai bakal calon gubernur. Keputusan partai nanti saya serahkan kepada pimpinan. Saya ikut aja. Akan ikut? Saya ikut. Saya akan Ketua Umum Partai Gerindra menugaskan Saudara Sandiaga Uno sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Saya patuh kalau memang itu perintah daripada partai, dan saya akan menyampaikan bahwa tentunya saya punya niat yang tulus dan ikhlas karena ini memang proses politik, saya mengerti sekali. Lalu sebenarnya apa yang urgent yang harus dibenahi oleh Jakarta ini, yang harus berubah dari Jakarta ini sehingga Anda sedemikian concern menjadi gubernur, menjadi calon wakil gubernur juga, asal Jakarta berubah sepertinya? Perubahan seperti apa yang Anda harapkan? Kalau saya melihat khususnya di bidang kesejahteraan warga ya, dan yang saya khawatirkan ini gelombang PHK. Saya ini pengusaha dulu, lahir di tahun 97 itu sama waktu itu senior saya Pak Hari Tanusudibyo, karena saya di PHK dulunya dan alhamdulillah saya bisa membangun usaha dari 3 karyawan di tahun 97 bisa sekarang memberikan lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan. Nah itu proses itu saya lihat sebagai salah satu proses bagaimana orang itu nggak punya suatu zona kenyamanan kalau bekerja. Mereka harus menjadi wirausaha. Nah, saya melihat sekarang ada gelombang PHK yang sama. Saya ingin mereka juga cepat diberikan sebuah program sehingga mereka tidak keluar lagi mencari lapangan pekerjaan dan menjadi beban daripada negara dan beban daripada masyarakat kalau tidak mendapatkan lapangan pekerjaan. Tapi mereka bisa dijaring untuk... Seberapa serius Anda melihat ancaman di masa-masa dekat ini, masa ke depan ini, bahwa akan ada persoalan dalam bidang ekonomi? Per hari ini saya baru ketemu dengan teman-teman di Apindo dan di Kadin, sudah lebih dari 95.000 klaim bahwa ada pemutusan hubungan kerja di lingkup DKI Jakarta, di sekitar Jakarta, Jabodetabek. Jadi Jabodetabek. Dan ini semua bersinggungan. Kalau kita nggak hati-hati, ini merupakan embrio daripada suatu problema yang besar. Karena mereka ini akan menjadi tentunya sebuah fenomena di mana ekonomi itu akan melambat, mereka tidak akan memiliki penghasilan yang Jadi cukup. Artinya di tahun 1997 ketika krisis melanda Asia, Anda mungkin secara kecelakaan atau secara kebetulan, secara kecelakaan udah pasti masuk menjadi pengusaha dan bisa mengatasi krisis itu, muncul sebagai salah satu pengusaha tersukses di negeri ini, dan Anda memiliki sedikit banyak pengalaman cara menghadapi krisis yang ingin Anda tawarkan lagi kalau situasi terjadi kembali di masa-masa yang akan datang ini. Ini saya ingin tawarkan dari 95.000 itu, kalau misalnya 20.000 saja bisa dididik menjadi wirausaha, dan pemerintah di sini harus mainkan role-nya sebagai fasilitator. Bahwa mereka itu ternyata bisa menyerap 4-5 tenaga kerja. Berarti kalau 20.000 bisa menyerap 4-5 kan kita bicara 80-100.000 lapangan pekerja yang diserap. Nah ini adalah salah satu cara. Nomor 2, biaya hidup. Di Jakarta ini semakin hari semakin mahal. Dan emang Anda melihat pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memikirkan soal-soal seperti itu? Saya mendengar ini langsung daripada rakyat. Dan ini terkonfirmasi dengan berbagai kajian dan diskusi yang kita lakukan maupun survei.
bahwa mereka menginginkan pemerintah lebih hadir Ya. di dua bidang ini, ketersediaan lapangan pekerjaan, nomor dua adalah harga-harga yang melambung tinggi. Jadi saya murni menangkap aspirasi rakyat. Ini yang saya tangkap dan saya rasa sudah saatnya kita harus memberikan suatu tawaran solusi. Mudah-mudahan pemerintah bisa menangkap ini. Dan jika amanah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kepada saya akan menawarkan solusi itu. Anda berasal dari Partai Gerindra, partai yang pada waktu Pilpres adalah menjadi pesaing atau rival dari Presiden Joko Widodo waktu itu. Jadi bagaimana kira-kira kalau Anda terpilih menjadi gubernur, Anda berasal dari partai oposisi, harus bekerja sama dengan seorang presiden yang dulu pernah menjadi rival dari bos Anda? Saya melihat bahwa kontestasi 2014 sudah selesai ya. Udah selesai banget gitu loh. Dan di sosmed masih. Kita udah move on. Yang masih di sosmed itu nanti. Masih pada berantem lah itu. Kalau saya pribadi dan Pak Prabowo sendiri, saya udah bicara, nggak pernah kita bicara lain lagi mengenai kontestasi 2014. Kita sekarang berbicara dalam bingkai bagaimana membangun bangsa dan Tapi negara. Anda setuju kan bahwa pemerintah pusat itu penting sekali peranannya dalam membangun DKI? Sangat penting. Saya pernah bicara sama Pak Prabowo waktu itu. Kan kita kebetulan lagi diskusi, terus dia bilang, wah dipanggil oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi ingin menemui dia. Dia bilang saya akan datang menemui Pak Jokowi. Dia tuh presiden, wajib sebagai warga negara. Jangankan presiden yang panggil, lurah aja yang panggil saya datang. Saya punya pemikiran yang sama bahwa ini pemerintah sekarang sudah terbentuk. Kita harus mendukung tentunya dan mengkoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan konstruktif dan memberikan suatu solusi kepada bangsa ini. Kalau kita terus-terusan asik saling sikut menyikut, kapan membangunnya kita? Jadi tidak ada persoalan ketika nanti Anda harus bekerja sama dengan Pak Jokowi. Saya akan lapor saat nanti. ini pun dengan Pak Insya Jokowi Allah bagaimana? kalau misalnya Partai Gerindra memberikan saya mandat nanti untuk maju, saya akan lapor ke Pak Jokowi. Pak, saya mantan tim sukses dulu 2014, tapi kami sudah move on total. Jikalau Bapak memberikan kesempatan, saya akan menawarkan suatu pemilu kada yang sangat guyup, rukun, sejuk. Saya akan bisa nanti bekerja sama-sama. Gerindra itu kan partainya belum cukup juga untuk maju. Betul, dan ini perlu pasti nanti akan kolaborasi dengan partai-partai. KMP masih ada nggak sih? Kami di Gerindra sendiri meyakini permasalahan bangsa ini terlalu banyak kita dipecah belah. Dan KMP maupun KIH itu adalah bagian daripada kejadian setelah 2014. Menurut saya yang ada sekarang dan beberapa teman-teman termasuk sekjen Gerindra menyatakan KMP sudah menjadi bagian dari sejarah. Tapi tetap Anda butuh koalisi lagi kalaupun maju dari Gerindra. Betul, dan saya membuka komunikasi bukan hanya sama anggota KMP, saya bicara sama PDI Perjuangan, saya bicara juga dengan partai lain yang dulu bagian dari KMP seperti PAN. Ada respon atau kira-kira sinyal lampu hijau dari partai PDI Perjuangan misalnya? Terbuka sekali komunikasinya. Anda bertemu dengan Boy Sadikin waktu itu? Saya bicara sama Pak Boy Sadikin, saya dengar kira-kira bagaimana nuansa dan pengalaman beliau dari zaman Pak Ali Sadikin dan bagaimana. Jadi masih mungkin dapat dukungan PDI Perjuangan? Saya tentunya menyadari bahwa politik itu sangat cair dan dinamikanya pasti akan segala kemungkinan bisa saja terjadi. Dan yang penting Anda usahakan hari demi hari mencari dukungan, saya hari demi hari mendengarkan aspirasi rakyat dan coba menawarkan solusi. Oke, sukses untuk Anda dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat yang luar biasa. Terpilih atau tidak terpilih Anda, yang penting adalah Jakarta bisa menjadi sebuah kota internasional yang baik. Bisa memberikan kesejahteraan dan itu tadi apa? Pekerjaan yang layak bagi para warganya. Sepakat. Sukses untuk Anda, Bung Sandi Uno. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan membahas tentang Sandi Uno, seorang pebisnis yang maju di ajang politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta dengan orang-orang yang bisa menilai seorang Sandi Uno. Sesaat lagi tetaplah di iTalk.